Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi li khairil umam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan juga salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam terlimpah curahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Yang mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan segala sunnahnya, dan juga di yaumul qiyamah nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sudah tak terasa kita berada di penghujung bulan Rajab, di mana pada malam tadi, yaitu malam mengenang peristiwa terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti bulan Rajab itu tinggal 3 malam lagi. Ini malam 28, 29, 30. Bentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Sya'ban. Mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, supaya ya mungkin semuanya juga sebagian sudah ada yang tahu, tapi kita perlu meyakini bahwasannya kita sebagai umat Islam wajib meyakini, mentekadkan dalam hati kita bahwasannya Nabi pernah di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap umat Islam wajib meyakini Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sekalipun ada perbedaan pendapat mengenai keyakinan tentang Mi'rajnya Nabi. Apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Isra itu diambil dari kata asra yusri isro'an, yang artinya diperjalankan atau berjalan di malam hari, itu namanya Isra. Jadi Nabi diperjalankan oleh Allah dan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Bahkan Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat pertama, kata Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Sehingga kita wajib meyakini Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai Mi'raj memang perselisihan mengenai keyakinannya. Dalam artian siapa yang tidak meyakini Mi'raj Nabi, ada yang bilang kufur. Cuman ada yang bilang tidak sampai kufur, cuman fasik atau berdosa. Intinya
kita meyakini Nabi diisrokan dan juga Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kisahnya bagaimana perjalanan Nabi, sedikit saya akan bahas di sini tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kalau dibahas dari awal sampai Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke Mustawan itu nggak cukup semalaman ini Pak. Karena saking panjangnya ceritanya. Tapi kita sedikitlah supaya kita ini semakin yakin, semakin mantap dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita akan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Ahmad Ad-Dariri, di sini dijelaskan bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mutaji'an. Jadi pada suatu hari Nabi itu sedang berada di Hijir Ismail. Hijir Ismail itu tembok yang melengkung yang berada di pinggir Ka'bah. Nabi lagi ada di situ. Sedang apa? Mutajian, posisi Nabi lagi tidur-tiduran miring seperti ini. Lagi tidur-tiduran aja. Dan tidak sendiri, Nabi itu baina rajulain, di antara dua laki. Satu sebelah kanan ada, satu kiri kanan Nabi ada dua laki. Satu laki-laki namanya Sayyidina Hamzah, satu lagi namanya Sayyidina Ja'far. Itu merupakan paman Nabi. Lagi tidur-tiduran, iz'atahu Jibril wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhar. Tiba-tiba didatengin oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Bahkan ada diceritakan juga selain dari malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ada pula malaikat yang lain. Cuman itu nggak disebut namanya. Hanya disebutkan ada satu malaikat lagi, cuman nggak disebut. Entah itu malaikat Israfil atau malaikat Ijra'il. Yang pasti ada 3 malaikat berarti selain malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, ketiga malaikat tersebut fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Ketiga malaikat itu membawa Nabi. Nabi lagi tidur-tiduran dibawa oleh 3 malaikat itu. Kemana dibawanya? Hatta ja'u bihi zamzama, dibawa ke pinggir sumur jam. Gak mungkin dibawa ke sumurnya menyemplung Pak. Maksudnya dibawa ke pinggir sumur jam. Setelah berada di sisi sumur jam, pastal qawu ala zuhrihi fatawalla. Kemudian Nabi dicelentangin. Celentang tahu kan Pak? Ya, celentangin gitu. Dicelentangin oleh 3 malaikat tadi, fatawallahu minhum Jibril. Oleh malaikat itu, malaikat Jibril diurusin, dirawat. Bajunya dibuka oleh malaikat Jibril. Mau diapain ini Nabi? Cuman ini ada selingan Pak. Wa fi riwayatin urija saku baiti panazala Jibril. Ada yang bilang peristiwa Isra Mi'raj itu pas bukan Nabi di Hijr Ismail, tapi yaitu kata Nabi di rumah saya, tepatnya di rumah Ummi Hani. Jadi malaikat Jibril turun dari atap langit, tiba-tiba atap langit itu bolong. Nah, turunlah malaikat itu sebagian riwayat. Ada yang bilang, tapi yang maskurnya mah Nabi sedang di Hijr Ismail, yaitu di pinggir Baitul. Nah, kemudian setelah dicelentangin, pasakko min sabrati nahrihi ila asfali batnihi. Jibril membelah dada Nabi dari mana nih? Dari legok tenggorokannya sini, sampai legok tenggorokan sini, sampai ila asfali batni, sampai ke bawah perut. Berarti operasi besar-besaran ini, ya kan? Dibuka. Setelah dibuka, summa qala Jibril Mikaila itini bitosdin min ma'i zamzam, kata malaikat Jibril ngomong ke malaikat Mikail itini bitosdin, tolong bawakan saya segayung min ma'i zamzam, segayung air jam. Untuk apa? Kata malaikat Jibril, kaima utahhira qalbahu wa usyarriha sadrahu,
saya mau mensucikan hatinya Nabi dan mau melapangkan hatinya Nabi. Mensucikan di sini bukan berarti hati Nabi nggak suci, Pak. Tapi dalam artian karena hati manusia itu ada disebut di sini yang disebut dengan al-alqatus sauda atau gumpalan darah hitam di hati kita, di mana di situ menjadi tempat sarangnya setan. Jadi Nabi mau dibersihin supaya setan itu tidak bersarang di hati Nabi. Kalau kita mau bukan bersarang lagi, udah bikin kontrakan sebenarnya. Udah bikin lapangan bola kali. Apartemen. Iya, karena udah nginep di hati kita, makanya bikin apa juga males gitu ya. Sebab di hati kita bersarang setan. Nabi mah enggak, karena apa? Jangankan Islam, ketika Nabi di usia 4 tahun, ya kan, ketika itu masih disusui oleh Halimatus Sa'diyah, itu Nabi pernah dibawa juga oleh malaikat Jibril, dibelah juga dada. Itu dibersihkan oleh malaikat Jibril. Nah, setelah itu fastakhraja qalbahu, hati Nabi dikeluarkan, fagussalahu salasa marot, dibasuh oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali ini sebenarnya ini isyarah li tauhid, bahwasanya isyarat terhadap ketauhidan kita kepada Allah, dan isyarat pula bahwasanya syariat Kanjeng Nabi itu didirikan atas 3. Artinya biasanya kita dianjurkan membasuh muka 3 kali, bukan membasuh tangan 3 kali, kemudian mengusap kepala 3 kali dalam berwudu, sehingga itu diisyaratkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Karena Nabi ini mau menghadap Allah, sehingga harus dibersihkan, tidak hanya zahir, bahkan hatinya juga harus dibersihkan. Wa naza'a makana bihi min adza, kemudian dicabut atau dihilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati Nabi, terutama al-alqatus sauda, gumpalan darah hitam, yang merupakan di situ tempat bersarangnya setan. Tapi Nabi sudah dibersihkan. Akhirnya itu malaikat Mikail yang disuruh oleh malaikat Jibril, waqtala fa'ilai Mikail bisalasi tosati. Malaikat Mikail bolak-balik, bawain ayat, bersihin lagi, bawain ayat. Setelah dibersihkan hati Nabi, kemudian malaikat Jibril summa ata bitostin min zahabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Yang terakhir itu hati Nabi pertama sudah dibersihkan, diisi oleh yang namanya, yang pertama diisi hati Nabi oleh hikmah. Apa itu hikmah? Nah, kita harus tahu hikmah nih. Kalau kita hikmah itu identiknya ilmu hikmah, gitu ya, ilmu kanuragan. Hikmah itu sebenarnya al ilmu bibawatinil asya, kalau secara lugu. Ilmu tentang atau ilmu bagaimana cara mengetahui sesuatu secara mendalam, itu namanya hikmah. Kalau orang tahu hanya sekedar air itu buat minum, tapi diteliti lagi, oh ternyata air ini mempunyai kandungan ini. Nah, itu namanya hikmah. Jadi di balik ilmu ada ilmunya lagi, itu namanya hikmah. Kalau di sini hikmah yang dimaksud di sini al ilmu al mustamilu ala ma'rifatillah. Artinya ilmu yang mencakup tentang makrifat, pengetahuan, pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hikmah. Artinya hati Nabi udah diisi hikmah, wa imanan, diisi dengan iman. Kemudian diisi lagi dengan hilman, bukan ilman. Apa itu hilman? Sifat penyabar yang luar biasa. Seperti Allah punya sifat al-halim. Al-halim itu Allah gak gampang marah. Cuman ini al-halim sifat yang susah diterapkan bagi kita, bagi manusia. Ya, artinya al-halim itu kita dicubit, kita disakitin, pokoknya dicaci maki, tapi gak pernah marah. Nah, itu namanya orang udah punya sifat hilman, punya sifat al-halim. Ya kayak Allah aja. Allah itu luar biasa, sekalipun manusia nggak taat, sekalipun manusia nggak nurut, sekalipun manusia susah kasih taunya, tetap Allah itu maha penyabar. Allah itu ngasih
waktu buat kita. Ayo silakan, kapan mau tobatnya silakan. Artinya Allah nggak langsung marah. Itu al-halim. Kemudian diisi lagi ilmu dan keyakinan, dan terakhir diisi dengan keislaman. Setelah sudah penuh dengan 5 hal tadi, bahkan 6 ya, diisi hikmah, iman, ilman, yakin, Islam. Kemudian ditutup hati Nabi, dimasukin lagi hati Nabi, dada Nabi ditutup. Setelah ditutup, nah di antara 2 walikat, apa namanya Pak? Walikat apa? Ya, itu dicap di punggung Nabi ada tulisan disebutnya khatamin nabiyyin, yaitu Nabi terakhir. Jadi di antara walikat Nabi itu ada capnya. Kalau sekarang ada stempelnya gitu ya. Ada capnya, yaitu stempel RT ya, Nabi, seorang Nabi. Nah, bahkan di situ tulis bi khatamin nubuwah, yaitu Nabi terakhir. Nah, singkat cerita, summa ata bi burokin, summa utiya bil buroki musarrojan mulajaman. Setelah Nabi dibersihkan, nah malaikat Jibril berangkat Pak ke surga. Apain? Ngambil burok. Jadi burok mah dealernya nggak di dunia. Dealernya di surga. Ya. Kalau mau istilahnya pengen burok ya di surga. Ketika itu memang ketika mau terjadi Isra Mi'raj ini, kalau dalam kitab di antaranya kitab Duratun Nasihin saya baca, memang ketika mau terjadi Isra Mi'raj ini malaikat-malaikat yang biasanya bertasbih, baca la ilaha illallah, yang pada sujud sama Allah di-stop dulu. Stop. Udah jangan dulu baca tasbih. Itu kaget malaikat, Pak. Karena kalau di-stop baca tasbih itu kiamat. Emang kenapa berhenti? Apakah ini mau kiamat? Nah, enggak. Ternyata Nabi tadi, Allah itu tadi mau mengisra dan mi'rajkan Nabi. Nah, akhirnya nih malaikat Jibril pergi ke surga. Ketika di surga itu buruk bukan 1, 2, puluhan ribu Pak. Jadi bingung malaikat Jibril. Ini mau yang mana buruk yang saya bawa buat Isra Mi'rajnya Nabi? Cuma di antara banyaknya buruk ada 1 buruk yang lemes, lesu, yang lain pada memakan dia enggak. Tahu puasa atau gimana tuh buruk ya? Akhirnya ditanya tuh yang lesu tadi, kenapa kamu yang lain pada bersemangat, pada makan, kenapa kamu diam saja? Ternyata kata si buruk tadi, saya rindu, saya kangen, pengen berjumpa dengan seseorang yang bernama Muhammad. Oh kebetulan, nah kata malaikat Jibril, mau nggak saya pertemukan dengan Muhammad? Wah terus tadinya langsung jadi gembira Pak, senang, orang puluhan tahun menanti gitu ya. Pengen ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya siap-siap tuh buruk didandanin, musarrojan tuh dikasih ini apa? Kalau kuda tuh suka ada tempat duduknya tuh Pak. Pelana, ya dikasih pelana. Mulai zaman dikasih kendalinya, ya, apa namanya tuh? Yang kendalinya. Buruknya itu ada pelananya, ada kendalinya. Apa itu buruk? Nah, buruk itu dabatun abiyad. Dia kendaraan atau hewan yang berkaki 4, abiyad, warnanya putih. Tawilun, dia itu tinggi, paukol himar, tingginya itu di atas keledai. Tingginya, ya, lebih dari keledai. Kemudian wadun al-bagli, di bawah begal. Begal itu kuda apa ya? Bukan kuda besar sih. Jadi sama kuda enggak terlalu sama, di atas himar tapi di bawah begal. Begal itu kayak gimana ya? Kayak kuda poni kecil itu. Jadi sedang kendaraannya, enggak terlalu besar. Kemudian yang luar biasa, ya Allahu hafirau inda muntaha torbi muntoribal usunain. Dia punya telinganya ini mungkin besar juga dan nggak berhenti bergerak telinganya. Dan ketika dia melihat ke ujung langit sebelah manapun itu dia sampai Pak. Luar biasanya kan cepatnya buruk begitu. Umpamanya di sini dia lihat langit, umpamanya langit Surabaya, langsung ada di Surabaya. Nah, itu kecepatan buruk. Makanya buruk itu dari kata barkun itu kilat. Kecepatannya itu seperti kecepatan cahaya. Itu buruk. Nah, cuman buruk ini memang enggak semuanya orang bisa, hanya beberapa, ya mungkin hanya beberapa nabi saja yang dipilih oleh Allah
yang bisa mengendarai buruk, di antaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika buruk mau naik, tidak ala jabal irtafa'at rijlahu. Kalau umpamanya mau naik, nih kaki belakangnya panjang, kaki belakangnya panjang. Kalau mau turun, kaki depannya yang panjang, supaya posisi Nabi tetap stabil. Coba kalau begini, jatuh Pak. Ya, jadi ketika mau naik, kaki belakangnya panjang. Kalau mau turun, kaki depannya yang panjang, begitu. Jadi menjaga kestabilan. Itu luar biasanya buruk. Nah, ketika buruk ini sudah dibawa oleh malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi, itu buruk dijingkrakan bahasa kita. Senangnya luar biasa di depan Nabi. Wah, saking senangnya sama Jibril ditepuk. Buruk, ala tastahi, emang kamu kagak malu? Kamu ini di depan Nabi sampai sopan lah dijingkrakan. Dia saking senangnya buruk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan buruk itu wahiyya dabbatu Ibrahim allati kana yatahu alaihi baitul haram. Bahkan ketika Nabi Ibrahim membuat baitul haram, membuat masjidil haram, membuat Ka'bah, itu juga sama pernah mengendarai yang namanya buruk. Nah, akhirnya ketika buruk sudah dibawa, Nabi menaiki buruk. Nah, Nabi didampingin Pak. Di sebelah kanan itu malaikat Jibril, di sebelah kiri malaikat Mikail. Akhirnya Nabi mulai perjalanan. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Bus sekali langkah Pak, langsung berhenti. Ada suatu tempat, dia gak lama lah, hitungannya detik. Kan perjalanannya juga jauh Pak. Coba dari Masjidil Haram ke Masjidil, melewati berapa negara. Dulu belum ada pesawat gitu. Sekarang aja kita naik pesawat aja ke Arab Saudi itu umpam dari kita hampir 9 jam. Ini Nabi hanya 1 malam ke Palestina, terus ke langit, datang lagi ke Masjidil Haram hanya satu malam. Kalau dengan logika nggak nyampe gitu. Tapi kita ini dengan keyakinan kita, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika berangkat naik buruk, tiba-tiba berhenti di suatu tempat, di mana tempat itu banyak pohon korma. Malaikat Jibril bicara, "Ai Muhammad, turun. Inzil fasoli hakuna, turun kamu di sini Muhammad, silakan kamu sholat 2 rakaat." Nabi sholat 2 rakaat sholat sunnah. Ketika Nabi selesai sholat, malaikat Jibril bertanya, "Atadri aina sholaita, apakah kamu tahu wahai Muhammad di mana kamu sholat?" Kata Nabi Muhammad, "Faqala la, saya nggak tahu." Padahal Nabi tahu Pak. Cuman karena Nabi ini menghormati Jibril, jadi Nabi bilang aja nggak tahu, supaya dijelasin oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, itu sholaita bi Thaibata wa ilaiha al-muhajar. Kamu sholat di tanah Thaibah. Jadi ternyata Nabi itu pertama kali berangkat, singgahnya itu tempat pertama yang Nabi singgahi ketika Isra itu di tanah Thaibah. Tanah Thaibah itu apa? Yaitu Madinah. Ternyata tanah Thaibah itu Madinah dulu mah disebutnya Thaibah. Tanah Thaibah. Kata malaikat Jibril, di sini namanya tanah Thaibah, dan disinilah nanti kamu akan hijrah, akan pindah. Karena Nabi ketika Isra Mi'raj masih di Mekah, belum pindah ke Madinah. Tapi di situ udah dikasih tahu nanti kamu akan hijrah ke sini, ke tanah Thaibah. Nah, kemudian setelah itu naik lagi, karena nggak lama-lama. Ya pasti karena ini yang pentingnya tadi Mi'raj mendapat perintah sholat. Akhirnya berangkat lagi, sampailah ke tanah Madian. Sudah tanah Madian ketemu pohon Syajaratu Musa, sampai ke bukit Turisina. Nah, pas di tanah Syam, Syam itu Syria, di tanah Syria itu Nabi disuruh turun. Ketika itu sedang sholat, di situ Nabi nanya, "Di mana saya sholat?" Ternyata kata malaikat Jibril, "Kamu sholat di Bethlehem." Bethlehem itu kalau bahasa Arab Baitul Lahmi, rumah daging. Di Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu lahir di Bethlehem. Bethlehem itu perbatasan Syria dengan Israel.
Kalau dulu belum ada Israel Pak. Yang ada itu ya kan ini perbatasan sebenarnya. Jadi Bethlehem. Nah kemudian wa bainama huwa yasir al-burq izra'a ifrit, ketika Nabi sedang berjalan di atas buraq, artinya Nabi sedang di atas buraq, tiba-tiba Nabi melihat yang namanya jin ifrit. Jin ifrit, jin yang dulu istilahnya bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena raja jin itu disebutnya jin ifrit, Pak. Itu tahu. Men ifrit ini waktu di zaman Nabi Sulaiman pernah Nabi Sulaiman itu bersayembara. Nis, karena Nabi Sulaiman punya kitab sejarah bahwa di dalam dasar laut ini ada satu kubah. Kubah itu bukan kubah kayak mesin, Pak. Jadi kubah itu kayak saung, kayak bubuk kecil. Nah, itu namanya kubah. Kalau bahasa Arab begitu. Kayak seperti ada makam, kemudian dikasih saung. Nah, itu namanya kubah. Cuma tertutup kubah. Ini di dasar laut ada kubah. Akhirnya Nabi Sulaiman nyuruh jin, coba angkat ini kubah, cari kubah di dasar laut, kalau ketemu angkat dia ke sini. Itu jin, semua jin sampai jin iblis nyari ketemu. Ternyata yang bisa nemuin manusia, namanya Asif. Mungkin kalau orang-orang Sunda namanya Asep. Ya. Nah, akhirnya itu dia yang sanggup. Saya sanggup nyariin Nabi Sulaiman. Dari yang Nabi Asif itu ke dasar laut, Pak. Ketemu, diangkat kubah tali. Ternyata tertutup, ada pintunya. Dibuka pintunya, kaget. Ada orang di situ, manusia biasa. Nabi Sulaiman nanya, kamu hidup dari zaman siapa? Saya hidup dari zaman Nabi Anu. Saya udah mungkin 1000 tahun di sini. Kok bisa hidup di dasar laut? Ternyata pemuda itu yang ada dalam kubah, dia bilang, saya bisa berada di sini karena doa ibu saya. Ketika saya masih masih di dunia, saya punya orang tua perempuan lumpuh. Sebelumnya juga punya orang tua laki-laki lumpuh. Nah, dua-duanya diurusin. Ketika wafat orang tua laki-laki, tinggal yang perempuan. Nah, orang tua perempuan sering berdoa, ya Allah, kalau saya meninggal, tolong anak saya ini jangan ditempatkan di darat, jangan ditempatkan di langit. Jadi tempatkannya di laut gitu ya. Jangan di tanah, jangan di langit. Jadi di laut. Akhirnya ketika orang tuanya sudah wafat, nah si anak ini sendiri dia kepingin laut. Nah tiba-tiba kubah itu muncul. Akhirnya dia masuk ke situ. Akhirnya ribuan tahun berada di dalam kubah. Akhirnya sekelas jin ifritnya nggak bisa ngangkat, tetap manusia. Nah, ketika itu Nabi melihat jin ifrit ini bawa obor. Obornya nyala. Jadi ketika Nabi menoleh, ya tapata ro'ahu faqala Jibril alam alim. Jadi kata malaikat Jibril begini, hati-hati dengan ifrit. Ketika kita bertemu jin atau umpama kita takut dengan jin, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril ngajarin kalimatnya cukup panjang di sini. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati lati la yujawi sabun nabiyyin wa la fajrun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'rudu biha wa min syarri ma zar'a fil ardh. Doanya atau kita a'udzu billahi minasy syaitonir rajim, biar dilindungi daripada jin. Nah, akhirnya jin itu kabur, yang tadinya bawa obor-obornya padam. Nabi terus berjalan. Ketika berjalan, nah ketemu sekelompok orang. Ini sekelompok orang, anehnya pada hari itu nanam, pada hari itu juga panen. Nanam langsung panen gitu. Nabi bingung, itu siapa? Hebat amat gitu. Hari itu dia menandur, hari itu dia memanen. Ternyata kata malaikat Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanatu bisab'i mi'ati dhufin. Ternyata orang yang hari itu menanam, hari itu memanen ialah orang-orang yang selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jihad itu apa? Jihad itu memerangi hawa nafsu terutama dan memerangi orang-orang kafir atau memerangi syaitan. Itu namanya jihad. Cuman jihad yang paling besar itu ya ini Pak, jihad memerangi hawa nafsu. Kayak kita ngaji, ini perannya sama hawa nafsu kita. Karena nih begini, dalam istilah mana yang baik, mana yang buruk, kalau sesuatu yang diinginkan oleh nafsu dan sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsu, itu pilih yang gak diinginkan sama nafsu. Pilih yang tidak diinginkan oleh nafsu, itu pasti baik. Ya kayak umpamanya malam begini, pilihnya nonton TV apa ngaji. Kalau nafsu ngajaknya iya, berarti jangan ikutin. Ya udah pasti begitu. Karena ngajaknya nafsu mah begitu. Atau umpamanya yang lain dah, pokoknya apa yang diinginkan oleh nafsu dengan yang tidak. Kalau yang hebat itu milih yang tidak, yang berjihad itu milih yang tidak diinginkan oleh nafsu. Nah, sama kita duduk ngaji ini jihad. Jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih penting kita masih mempelajari, kita masih ngedengerin ngaji, masih ngedengerin sejarah Isra Mi'raj. Artinya selama kita duduk di sini insya Allah pahalanya itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Hari ini kita nanam, hari ini juga kita panen, langsung panen pahala sampai 700 kali lipat. Atau wama anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu, atau siapapun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah maka langsung pasti Allah akan ganti. Makanya kalau dalam Al-Quran disebutkan perumpamaan masalul ladina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, di mana biji ini nanti tumbuh pohon ini punya 7 tangkai. Setiap tangkainya berbuah 100, berarti istilahnya satu kebaikan yang dia tanam pahalanya sampai berbuat 700 kali lipat. Kalau bapak sedekah 1000 berarti balasan pahalanya 700.000. Kalau umpamanya sedekahnya 1 juta, tinggal hitung aja ya pahalanya. Kalau itu pahalanya Pak. Ya, saya mah pengen dibalasnya di dunia, ya nggak bisa begitu gitu. Nggak bisa langsung pengen dibalas di dunia. Kadang-kadang memang ada yang langsung dibalas di dunia, cuman ada yang setengahnya di dunia, setengahnya di akhirat. Ada yang memang full semuanya di akhirat. Cuman setidaknya ketika apapun yang kita lakukan, intinya mah kita ikhlaskan karena Allah, sekalipun itu pahalanya besar, tapi tetap niat kita lillahi ta'ala, supaya tadi kita dapat ridhonya Allah. Jadi Nabi itu melihat sekelompok. Kemudian berjalan lagi Nabi ketemu wangi yang luar biasa. Wah, harum nih. Mana nih harum? Pas ditelusuri ternyata ini wewangian dari satu makam. Namanya makam Masyito. Masyito ini artinya perempuan yang tukang nyisir. Itu. Masyito itu perempuan yang suka nyisir, cuman bukan nyisirin sendiri. Masyito ini namanya mah dari disebut di sini. Disebut Masyito karena kerjaannya ini suka nyisirin rambut anak Fir'aun. Ketika lagi nyisirin rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Insaqatal mistu faqalat bismillah ta'isha Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, itu Masyito malah ngomong begini, bismillah ta'isha Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, semoga Fir'aun binasa. Kedengeran apa anaknya? Kata anaknya,
awalaki rabbun ghairu abi, emang kamu punya Tuhan selain bapak saya? Karena pada masa itu semua kaum Fir'aun harus mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sedangkan Masyito punya keyakinan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika sisirnya jatuh, bilang begitu, anaknya nanya, emang ada Tuhan lain selain bapak saya? Kata Masyito, ya saya punya Tuhan selain bapak kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya anaknya ini ngancam. Kata anaknya, apa biru bizalika abi, saya akan laporkan ini kepada bapak saya. Kata Masyito, na'am silakan. Gitu. Akhirnya setelah diceritakan ke bapaknya, dipanggillah Masyito. Benarkah kamu punya Tuhan selain saya? Kata Fir'aun. Kata Masyito, iya. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Akhirnya diancam. Kebetulan wa kanal mar'atu ibnani wa zawj, kebetulan ya Pak, Masyito ini punya anak, punya suami. Ketika itu diancam oleh Firaun, kalau kalian tidak mengakui saya sebagai Tuhan, saya akan bunuh kalian. Akhirnya Masyito siap Pak. Saya daripada beriman, daripada meyakini Firaun sebagai Tuhan, mendingan saya terbunuh. Akhirnya Firaun nyediain kencing gede, saya terbakar, mungkin muat kali 5 orang mak gitu. Disediain, udah digolakin minyak panas satu persatu. Yang pertama dicemplungin suaminya, kemudian anaknya yang besar. Pas tinggal anaknya yang kecil ini masih ragu, ya Allah, anak saya ini belum tahu apa-apa, kenapa dia harus ikut nyemplung dengan saya? Nah tiba-tiba anaknya bisa ngomong, yang tadinya yang harusnya belum bisa, ya tiba-tiba bisa ngomong. Kata anaknya, lemah, jangan khawatir. Udah tenang. Saya siap terbunuh demi tadi meyakinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah situ masih mantap. Cuma tadi sebelum terjadi itu masih punya permintaan isanan. Kata masih isanan minta. Hai Firaun, sebagai kebaikanmu kepadaku, tolong nanti ketika kami sudah wafat, tolong kuburkan kami dalam satu tempat. Akhirnya ketika semua sudah meninggal oleh Firaun, kuburnya juga ditumpukin lah, nggak diurus begitu saja. Itu jasadnya ditumpukan di dalam satu tempat. Suami, istri, 2 anaknya tuh. Makanya kuburannya wang. Mengenai bayi yang bisa bicara, memang di sini diceritakan bahwasanya watakallama bil mahdi arba'atu. Ada bayi yang masih dalam lahunan atau dalam buayan, dalam gendongan, yang bisa bicara ada 4. Ada yang bilang sih banyak, yang bilang 7, yang bilang lebih. Cuma di sini ceritakan 4. Pertama tadi anaknya masih. Yang kedua yaitu saksinya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dikurung sama Zulaikha, ya kan? Nabi Yusuf dikejar-kejar, itu Nabi Yusuf Pak. Bukan berarti Nabi Yusuf nggak punya syahwat. Ya bayangin Zulaikha cantik Pak, dia istrinya raja. Ya semuanya Bang Alung dikurung sama Zulaikha kayaknya malah. Oh, jangan senang hati. Ya kayaknya bukan dikejar-kejar Bang Alung, yang dikejar-kejar. Yang ini mah Nabi Yusuf dikejar-kejar. Akhirnya saking dikejar-kejar, ditariklah baju Nabi Yusuf, sobek baju Nabi Yusuf yang belakang. Nah pada waktu itu kebetulan di ruangan itu hanya ada bayi tadi yang menyaksikan, bayi yang belum bisa bicara, menyaksikan Nabi Yusuf dikejar oleh Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf buka pintu mau keluar, pas di situ ada Firaun. Akhirnya ditangkap, disidanglah. Biasa juga ya, yang mengalihkan pembicaraan bahwa Yusuf mengejar-ngejar saya. Kata Nabi Yusuf, bukan saya yang ngejar-ngejar, tapi dia yang ngejar-ngejar. Firaun gak percaya, mana saksinya? Akhirnya tuh, kalau gak percaya tanya tuh sama yang baik tadi. Akhirnya si bayi itu bicara, kalau bajunya sobek dari belakang, yang benar Nabi Yusuf, yang salah Zulaikha yang bohong.
Kalau sobeknya di depan, yang benarnya Zulaikha, yang salahnya Nabi Yusuf. Akhirnya dicek yang sobeknya di belakang. Nah, itu diantaranya saksinya Nabi Yusuf. Ketiga, jadi itu bisa bicara. Tiba-tiba si bayi itu bisa bicara, Pak, menyaksikan Nabi Yusuf. Ketiga bayi yang bisa bicara itu yaitu Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa ketika Maryam sudah diusir dari kampung, ini dari sebagian takut tidak salah paham dengan orang yang beragama. Nah, Nabi Isa ini Maryam ini sebetulnya apa? Maryam ini punya orang tua namanya Hana, ibunya namanya Hana. Kalau ayahnya Imron, artinya binti Imron. Makanya ada surat Ali Imron, keluarga Imron, itu cerita tentang Maryam. Bukan Musa bin Imran, bukan ayahnya Nabi Musa, tapi di situ tentang ayahnya Maryam. Jadi ibunya Maryam ini Pak bernazar, berjanji gitu. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kata Hana, ya Allah saya bernazar, kalau saya nanti punya anak laki-laki, saya mau taruh anak saya ini di tempat ibadah, di masjid, musola, biar jadi marbotnya kalau sekarang. Nah, itu nazar begitu. Tiba-tiba pas lahir bukan laki-laki, tapi perempuan. Ya kan? Ini perempuan, yaitu Maryam. Kata Hana, ibunya Maryam, Robbi ini wadot waun saya, Allah gimana ini? Saya lahir bukan laki-laki, ternyata perempuan. Makanya kan maaf, ya sebagian saudara kita yang beda agama di gereja itu ada yang namanya Biarawati perempuan. Nah, kisahnya dari Maryam. Karena Maryam yang saat itu tadinya laki-laki, karena memang ibunya lahirnya perempuan Maryam. Akhirnya Maryam lah yang ditempatkan di situ. Salah pengertian, Pak. Ya. Ketika Maryam sudah harus tempat itu dari kecil, Pak. Ketika usia balik, head nih Maryam. Pas habis mandi head, bukan cerita pornonya. Habis mandi head, tiba-tiba ada sosok lelaki tiba-tiba dekat-dekat kamar mandi. Ini laki-laki orang jahat di kampung itu. Cuman ternyata itu bukan manusia, itu adalah malaikat. Kata malaikat Jibril, itu malaikat Jibril, jangan takut. Saya ini malaikat utusan Allah. Saya akan tiupkan ruh ke dalam rahim kamu dan kamu nanti akan punya seorang anak dan anak kamu akan menjadi seorang nabi. Akhirnya Maryam kaget, Pak. Bagaimana saya bisa hamil? Walam yamsasni bashar, kalau dalam Qur'annya saya belum pernah disentuh sama laki-laki. Udah, karena ini perintah Allah, jalani saja. Akhirnya lama-lama Maryam ini hamil. Pas kelihatan ya udah gede, Pak, nggak mungkin Mas ini. Pas sudah kelihatan besar perutnya, rame di situ. Katanya perempuan suci, perempuan yang nggak pernah kesentuh laki-laki, ternyata hamil. Akhirnya malu tuh. Kebetulan Maryam memang nggak punya ayah, tapi punya ayah angkat. Ayah angkatnya Nabi Zakaria. Akhirnya dirawat oleh Zakaria. Oleh Zakaria itu dikurung Pak Maryam di loteng. Selama dikurung di loteng, nggak jarang dikasih makan, makanya dikasih makannya langsung oleh malaikat, makanan dari surga. Bahkan Nabi Zakaria sempat aneh ketika masuk ke tempat Maryam itu ada hidangan yang memang nggak ada di situ, di zaman itu nggak ada. Ini dari mana? Akhirnya kata Maryam, ini makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita, Maryam karena saking banyak yang ngomongin, Maryam diusir dari kampung. Akhirnya pergi. Nah, pas di Bethlehem tadi, di Bethlehem itu Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu memang lapar, Maryam pengen makan, ada pohon-pohon. Bagaimana caranya pengen makan korma sementara posisi baru habis lahir? Akhirnya kata Allah, wa khuzi ilaiki bikin ainah itu sakit ali rutobang jadi. Ayo gerak-gerakin tuh pohon korma. Ntar juga kormanya jatuh. Padahal Allah bisa aja Pak langsung ngejatuhin kok. Ya maksudnya hidup itu tadi perlu ada usaha. Bisa. Doa doang, tetap usaha sekali. Sama ya udah betul. Iya.
Jepang madoyong pengen duit turun seperti lagi kagak ada Pak doa gitu. Kalinya turun ketimpa. Yang ada pelapon jatuh luka ya. Nah, sehingga cerita ketika sudah lahir nih Maryam ini dengan putranya Nabi Isa membawa anaknya ke kampungnya lagi. Akhirnya dicemooh oleh orang kampung, katanya orang suci, katanya perempuan solehah tapi punya anak gak ada bapaknya. Akhirnya pada penasaran siapa yang bapaknya. Nah kata Maryam, kalau kamu penasaran tanya langsung sama anak saya siapa bapaknya. Nah, akhirnya ditanya tuh, anak kecil emang kamu bisa ngomong katanya. Kan kaget, coba siapa bapak kamu. Nah ini ayatnya yang sering viral Pak, yang viral nih ayatnya nih gitu. Kata Nabi siapa? Inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nah itu perkataan Nabi Isa. Nabi Isa bilang begini, saya inspektor, takutnya salah paham. Ada yang bilang ini Abdullah, saya ini Abdullah adalah hambanya Allah. Tapi mereka mendengarnya ini Ibnullah, saya anaknya Allah. Jadi beranggapan gitu. Padahal saya ini hambanya Allah gitu. Apa ini Abdullah ataniyal kitab, saya akan dikasih kitab wa ja'alani nabiyya, dan saya akan dijadikan seorang nabi. Itu ketika Nabi Isa masih kecil bisa bicara. Nah, cuman keyakinan mereka itu bukan hamba tapi kedengarannya gitu. Ibnu kalau bahasa Arab ibnullah. Ibnu itu artinya anak. Padahal Allah mah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah juga tidak diberanakan. Artinya nggak punya anak, nggak punya orang tua. Artinya kita sebagai umat Muslim tidak meyakini Nabi Isa itu anak Allah. Tetap kita meyakini Nabi Isa itu manusia, hanya saja dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, manusia yang bisa bicara dengan waktu masih kecil yaitu Jurej, atau namanya ada yang bilang Jirjis. Jirjis itu adanya kalau nggak salah zaman Nabi Yusuf. Jirjis dia ini seorang ahli ibadah, bahkan istilahnya jarang keluar dari tempat ibadahnya lah, pokoknya di rumah punya khusus tempat ibadah. Cuman saking kagak mau keganggunya, dia pindah tuh dari rumahnya Pak agak jauhan. Ada kita mah ada kayak hutan gitu loh, pindah bikin gubuk di situ karena nggak mau keganggu ibadahnya. Nah ketika Jurej ini lagi ibadah sunnah, ibunya manggil, Jurej, ini anaknya nggak ada, cuma nggak mau dengerin karena pengen ibadah. Ibunya kesel Pak, ada ketawa di dalam katanya, tapi nggak nyaut. Akhirnya ibunya kesel, saking keselnya ibunya itu ngedoa, ya Allah jangan engkau wafatkan dia sebelum engkau coba dia di wajahnya dengan perempuan tukang zina. Ibunya ngerti begitu. Kau begitu. Nah karena begini, Jurej ini sedang melaksanakan ibadah sunnah, sedangkan ibunya mah manggil ini ketika kita lagi sholat sunnah dipanggil oleh orang tua itu harus membatalkan sholat sunnah. Kita harus lebih memilih panggilan orang tua karena panggilan orang tua wajib. Sedangkan ibadah yang kita laksanakan sunnah, kecuali kita sholatnya sholat wajib. Nah itu mah kalau sholat wajib nggak bisa dibatalkan. Akhirnya benar pas lagi sholat itu juga tiba-tiba ada perempuan dari Bani Israel tukang zina masuk ke kamar sholatnya, telanjang di depan begitu. Tapi Jurej mah nggak ngapa-ngapain, orangnya mah sholat. Waduh godaan kalau Jurej ini. Cuma dapat beberapa bulan si perempuan hamil. Akhirnya sama orang kampung itu ditanya siapa yang ngambilin. Nah si perempuan ini ngakunya si Jurej yang ngambilin, padahal Jurej mah kagak. Waduh gitu. Yang ngambilin yang tukang ngambil kambing. Akhirnya Pak itu Jurej dibawa, digebukin
hampir mati gitu. Karena tadi gara-gara dituduh bersih. Akhirnya Jurid pun membela diri, kata Jurid, saya nggak melakukan itu. Kalau nggak percaya kita tanya langsung ke bayi yang ada dalam perutnya. Nah, akhirnya ditepak tuh Jurid. Bayi yang ada dalam perut ini, saya mau tanya siapa bapak kamu? Nah, jawab dia. Ternyata bapaknya si Fulan, bukan Jurid. Nah, kenapa demikian? Ya karena tadi itu mengijabahnya doa ibunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita juga ketika orang tua sebagai orang tua yang hati-hati dalam istilahnya mendoakan anak. Separah-parahnya kita hati-hati. Takutnya doa kita dijabah oleh Allah kayak juga tadi itu saking keselnya emaknya didoain begitu. Makanya terutama doa ibu. Makanya terus sebagai ibu-ibu ya jangan suka doa macam-macam ke anak. Kalau bisa mendoakannya yang bagus. Itu sebenarnya ini masih banyak Pak. Satu lagi dari kisah. Selesai bertemu dengan Makkah Masyidah. Kemudian Nabi ini bertemu dengan sekelompok kaum yang membentur-benturkan kepalanya. Bahkan kepalanya ini udah hampir hancur, tapi terus-terusan malah dibenturi, bukannya berhenti. Kepalanya remuk, benturin lagi, kepalanya remuk, benturin lagi. Layak tahu, gak berhenti min zalika syai'un. Akhirnya Nabi bertanya ke malaikat Jibril, ya Jibril man haula. Wahai Jibril, siapa mereka? Kata malaikat Jibril, haula alladziina tatataqalu ru'usuhum 'anis shalat al-maktubah. Ya malaikat Jibril, siapa itu orang yang membenturkan kepalanya tetapi tidak dibenturkan sekalipun kepalanya hancur? Kata malaikat Jibril, mereka adalah manusia atau umatmu ya Rasulullah, tapi mereka kepalanya berat untuk melaksanakan yang namanya sholat. Berat. Jadi seperti itu gambaran. Nabi melihat orang yang berat melaksanakan sholat begitu. Kepalanya akan dibenturkan, tidak henti-hentinya. Ya seperti di dunia ya kita berat kita melaksanakan sholat apa. Gitu. Kalau kali paksain pasti berat. Gitu. Makanya sholatnya harus dengan keimanan. Bangun subuh, aduh berat banget gitu. Berat jasa. Ya, berat jasa. Tapi yang mudah-mudahan kan kita ini dikasih kekuatan iman untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang kalau ceritain sampai beres ini nggak cukup 2 hari Pak. Part 2. Sampai sini Pak paham, ada yang mau ditanya enggak? Juga mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah itu dari saya pribadi. Kalau memang ada yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi